Kalau media sosialmu bikin kamu tergoda sama hal yang salah, kamu nggak sendirian. Kalau tanganmu gatal pengen nyontek, itu artinya hati nuranimu lagi bekerja. Kalau kamu bisa menahan diri, kamu itu lebih kuat dari yang kamu kira. Bayangin ini, kamu lagi asik lihat-lihat HP, ketawa-ketawa lihat meme, terus tiba-tiba muncul postingan yang gak pantas. Jantungmu deg-degan. Kamu mau ngapain? Kekuatan yang sejati itu adalah menggeser layar dan lanjut ke yang lain, karena kamu tahu mana yang benar. Sekarang, bayangin kamu lagi ujian, terus ngelirik jawaban temanmu. Godaannya besar banget, tapi terus kamu ingat Allah Maha melihat. Kamu taruh pulpenmu dan tetap jujur, meskipun gak ada yang ngeliat. Itu baru namanya keberanian sejati. Ingat ya, setiap suatu ngebentuk karaktermu. Tetap kuat dan beneran setiap saat. Pernah gak sih kamu merasa malu, tapi malu justru karena kebaikan? Misalnya, kamu malu karena diajak teman bolos sekolah, atau kamu malu karena melakukan maksiat, atau kamu malu melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis sahih dijelaskan al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Kata minal iman menunjukkan bahwa malu itu bukan hanya sekedar sopan santun, tapi benar-benar bagian dari keimanan yang menyatu. Tapi gak semua malu itu bagus ya. Ada yang malu yang bikin kamu minder dan berkembang, tapi ada juga malu yang justru membuatmu terjaga dari dosa-dosa. Kata Imam Al-Nawawi, al-haya atau malu itu adalah akhlak yang mendorong seseorang untuk meninggalkan perbuatan buruk dan mencegahnya dari mengurangi hak orang lain. Jadi, malu yang baik adalah malu yang menjagamu tetap berada di jalan kebaikan. Sekarang malu itu dianggap hal yang kuno. Kata orang-orang, bebas saja ekspresikan apa yang kalian inginkan. Tapi perlu kita pikirkan baik-baik. Kita harus hati-hati. Kebebasan yang kita lakukan itu jangan sampai menjauhkan kita dari keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Jika kalian tidak malu, maka lakukanlah sesukamu." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini bukan merupakan perintah untuk melakukan apapun sesuka hati, bukan hadis yang memerintah kita melakukan apa saja yang hal yang kita inginkan. Tapi hadis ini merupakan sindiran bahwa jika tidak ada rasa malu dalam diri kita, maka hal-hal dosa itu akan gampang dilakukan. Kita gampang melakukan perbuatan-perbuatan buruk. Contohnya begini, ketika kamu coba scroll TikTok, scroll konten, tiba-tiba ada iklan yang gak pantas dilihat. Nah, kamu langsung men-skip konten tersebut. Nah, itu termasuk bagian dari malu, walaupun gak ada orang lain yang lihat. Atau kamu ketika melaksanakan ujian, nah, kamu itu ingin mencontek ke orang lain, tapi tidak jadi. Kenapa? Karena malu
melakukan hal yang tidak baik. Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa malu itu merupakan puncak penghambaan atau ubudiyah dari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus gimana sih cara menumbuhkan rasa malu yang baik? Pertama, kenali Allah. Semakin kita merasa diawasi, semakin kita takut melakukan kesalahan. Yang kedua, banyak bergaul dengan orang-orang yang soleh, karena lingkungan itu sangat berpengaruh. Kita akan mengetahui akhlak-akhlak yang baik dan akan kita contoh dari guru-guru, dari orang-orang soleh yang ada. Terus yang ketiga, jangan biasakan melakukan maksiat-maksiat yang kecil, karena dosa kecil kalau dibiasakan akan menjadi besar. Syekh Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, malu adalah buah dari mengenal kebesaran Allah dan merasa dekat dengannya. Malu itu lahir dari iman, dan itu bukanlah sesuatu yang lemah, justru itu kekuatan jiwa yang menjaga harga diri kita dan kehormatan kita. Teman-teman, rasa malu itu bukan merupakan sebuah penghalang kita untuk berkembang, tapi justru rasa malu itu merupakan sebuah pelindung bagi kita dari kehancuran akhlak. Yuk kita sama-sama jaga rasa malu di dalam diri kita, karena sejatinya Allah itu selalu mengawasi kita. Jangan malu berbuat baik, tapi malulah jika kalian berbuat dosa. Jadi teman-teman, jangan salah paham ya. Malu itu bukan merupakan sebuah kelemahan. Justru malu itu adalah rem darurat biar kita gak bablas dalam melakukan dosa. Malu itu keren, malu itu menjaga, dan malu itu merupakan bagian dari iman kita. Kalau kamu masih bisa malu saat berbuat salah, selamat, berarti hati kamu masih hidup. Yuk kita sama-sama sebarkan cahaya iman lewat rasa malu yang positif dan benar. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.